welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Siang ini Bening datang ke rumah Suci. Tujuannya hanya berkunjung. Siapa tahu dengan kehadirannya Suci akan terhibur. "Bagaimana keadaan Mbak Suci, Mbak?" tanya Bening. Mereka sedang berada di ruang keluarga. Meskipun masih dilanda kesedihan dan rasa kehilangan, Suci tidak membenci siapapun. Ia tetap menganggap Bening keluarganya. "Masih suka ingat Mas Pras? Ya, seperti yang kamu tahu, 14 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sulit rasanya mengikhlaskannya. Meskipun saat dia pergi, aku sudah bukan siapa-siapanya lagi. Tapi Mbak tetap harus ikhlas. Kasihan Pak Pras kalau Mbak begitu." Ya, Suci sadar, sangat sadar. Namun rasanya begitu sulit. Tidak ada kenangan manis kebersamaan yang begitu membekas memang. Tetapi tetap saja, Suci seperti kehilangan separuh nyawanya. "Ning, kenapa kamu tidak pindah ke sini saja?" tanya Suci. Bening tersenyum. "Mbak, bukannya aku tidak mau atau apa. Aku hanya ingin menjaga hubungan kita agar tetap harmonis. Apa dengan kita hidup di satu atap, kita tidak akan harmonis?" Lagi-lagi Bening tersenyum. "Mbak, aku tahu untuk saat ini mungkin Mbak belum mencintai Mas Satya. Bukan hal yang tidak mungkin, besok Mbak akan sangat mencintainya. Aku hanya ingin kita menjaga privasi masing-masing. Seperti aku yang ingin tetap menjaga keintiman dengan Mas Satya, pasti kelak Mbak juga demikian. Aku tidak ingin saat kita hidup satu rumah, cemburu buta menguasai hati kita, Mbak." "Cemburu? Bukankah kamu merelakan suami kamu menikahiku?" "Iya, tapi aku hanya wanita biasa, Mbak. Apa lebih baik aku mundur saja, daripada nantinya kita saling menyakiti?" "Jangan, Mbak. Aku benar-benar sudah merelakan Mas Satya menikahi Mbak. Tapi aku tetap menginginkan adanya privasi. Baik privasiku dan Mas Satya, juga privasi Mbak dan dia." Suci memikirkan kata-kata Bening. Ada benarnya. "Kalau begitu, kamu tinggal saja di pavilion." "Pavilion?" "Iya, di samping rumah ini ada pavilion. Kamu bisa tinggal di sana. Tidak harus memikirkan bayar kontrak. Satya juga dekat jaraknya jadinya. Kamu mau kan?" "Apa tidak akan merepotkan?" "Ya enggak dong. Aku akan meminta tolong paman untuk mencari orang untuk merapikan dan membersihkan pavilion." "Baik, Mbak. Aku minta pendapat Mas Satya dulu." "Nah, itu. Aku tunggu kepastiannya. Aku yakin dia pasti setuju." "Iya, Mbak." Malam ini jatah Satya tidur di kontrakan bersama Bening. Seperti malam-malam sebelumnya, Bening sudah menunggu sang suami pulang. Ia sudah menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Dia juga sudah berdandan dan menggunakan baju terbaiknya. Setiap detik kebersamaannya, ia tidak ingin mengecewakan suaminya. Ada rumah lain yang kini juga menjadi tempat Satya pulang. Wanita itu tidak ingin Satya lebih nyaman di rumah yang lain. Tidak ingin terlihat unggul, tetapi Bening juga tidak ingin terlihat lebih buruk. Satya mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Tidak ada sosok yang terlihat, karena sang istri bersembunyi di balik pintu. Saat Satya masuk, barulah ia melihat sosok sang istri yang menggunakan gaun tidur tipis tanpa hijab di kepalanya. Pria itu tahu sekarang mengapa tadi Bening bersembunyi di belakang pintu. Ia tidak ingin ada pria lain yang melihatnya dengan aurat terbuka. Pintu ditutup oleh pria yang kini menggunakan kaos polo dan celana training. Pulang dari kantor, Satya memang lebih dulu pulang ke rumah Suci. Ia pamit dulu kepada anak-anak sambungnya. Iqbal sempat marah, namun Suci berhasil membujuk. Senyum lebar mengembang di bibir Satya. "Kamu berniat menggodaku?" Dengan jujur, Bening mengangguk. "Ada makmum lain di belakang Mas sekarang. Jadi aku tidak ingin tampil buruk di depan Mas." Satya mencubit hidung Bening. "Apa kamu merasa aku berubah?" "Iya," kening Satya berkerut. "Benarkah apa aku sudah menyakitimu?" tanya Satya, syarat dengan kekhawatiran. Bening menggeleng. "Suamiku sekarang berubah, tapi bukan menjadi lebih buruk. Perubahan suamiku ini jadi lebih baik. Mas, kita sama-sama merasakan hidup tanpa orang tua itu nggak enak. Jujur, aku sangat senang ketika Anis dan Iqbal mau menerima kamu sebagai pengganti ayahnya. Tiba-tiba menjadi yatim, pasti berat untuk mereka." "Benar tidak ada perubahan buruk yang aku lakukan?" "Benar, perubahannya kita jadi lebih romantis. Mas tahu,
Aku bela-belain beli baju ini agar Mas merasakan, sekalipun tidak lagi bisa bersama setiap malam, rasa cintaku buat Mas tetap sama, bahkan semakin besar. Meleleh aku dengar istriku bilang begitu. Satya mencium hidung Bening. Ngomong-ngomong, kamu beli di mana? Sama siapa? Sebelumnya Bening memang tidak pernah pergi sendiri, apalagi tanpa izin kepada suami tercintanya. Tadi siang aku ke rumah Mbak Suci, terus pulangnya aku mampir beli baju ini. Kalian ngomongin apa? Nggak terjadi keributan kan? Mas, kami bukan seperti yang ada di sinetron-sinetron itu, Mas. Mentang-mentang istri pertama dan kedua, bukan berarti kami nggak akur. Iya sayang, aku hanya bercanda. Lagi, bibir Satya tidak mau diam. Kali ini bibir yang tidak pernah sekalipun menyentuh nikotin itu mendarat di bibir Bening. Mbak Suci mengajakku pindah ke sana, tapi aku menolak. Kenapa? Aku ikhlas di madu, tapi bukan berarti aku terbebas dari rasa cemburu. Kamu cemburu saat aku bersamanya? Sedikit. Apa kamu sakit hati? Bening menggeleng. Cemburuku karena aku memang sangat mencintai kamu, bukan semata-mata cemburu buta. Jadi aku cukup sadar untuk tidak merasa sakit hati. Lalu kalian ngobrol apa lagi? Karena aku menolak, Mbak Suci menawariku tinggal di pavilion di samping rumah. Tapi aku bilang, aku tanya kamu dulu, gimana? Aku terserah kamu. Kalau kamu mau dan kiranya betah, aku oke-oke saja. Yang jelas, dimanapun kamu berada, aku pasti menemuimu sesuai jadwal. Oke, aku akan bilang ke Mbak Suci besok. Apa Mas sudah makan malam? Jujur sudah, tadi menemani anak-anak. Tapi aku tidak akan menolak kalau kamu mengajakku makan malam lagi. Bening tahu, sekalipun ada wanita dan orang lain, Satya akan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Sebelum menyiapkan makan malam, Bening mencium bibir sang suami dengan agresifnya. Hampir saja mereka lupa makan malam jika perut Bening tidak berbunyi meminta untuk diisi. Isi tenaga dulu. Setelah itu, aku tidak akan memberikanmu waktu untuk istirahat nanti, ucap Satya menggoda istrinya. Hari ini hari Minggu. Anis dan Iqbal sedang diajak Pram jalan-jalan. Tanpa sengaja, Satya yang baru saja pulang dari kontrakan Bening melihat Suci ke dapur dengan menggunakan jaket lengkap dengan kaos kaki. Pria itu mendekat. Mbak kenapa? Mbak sakit? Tanya Satya. Suci menggeleng. Hanya sedikit tidak enak badan. Di mana anak-anak? Diajak paman jalan-jalan. Aku ke kamar dulu, pamit Suci. Mbak benar tidak apa-apa? Suci menggeleng lagi. Hanya masuk angin, kamu tidak perlu berlebihan. Baiklah. Suci meninggalkan Satya di dapur. Namun, saat Satya melewati kamar Suci, ia mendengar suara orang muntah. Tanpa menghiraukan kesopanan, Satya langsung masuk ke kamar Suci dan segera masuk ke kamar mandi yang berada di dalam kamar di mana istrinya berada. Mbak tidak apa-apa. Suci terperanjat mendengar suara Satya. Namun, ia lebih fokus pada kondisi badannya yang memang sedang sangat tidak enak. Satya membantu Suci membersihkan bekas muntahan di mulut wanita itu. Hati Suci berdesir. Seumur hidupnya, baru kali ini ia mendapat perlakuan demikian. Bahkan selama menikah dengan Pras pun, pria itu tidak seperhatian itu. Setelah mulut bersih, Satya memapah Suci menuju tempat tidur lalu dibaringkannya. Ada minyak kayu putih? Tanya Satya. Ada di laci. Suci menunjuk laci nakas di samping tempat tidur. Satya mengambilnya lalu mengoleskannya di perut Suci. Tatapan wanita itu fokus kepada semua gerak-gerik suaminya. Ada rasa haru dalam hati. Kenapa kamu melakukannya? Tanya Suci. Karena aku suami Mbak, sudah menjadi kewajiban. Tapi kita tidak saling mencintai. Kita menikah karena Mas Pras yang menginginkannya. Mau cinta atau tidak, kenyataannya kita sudah dipersatukan Tuhan. Aku tidak pernah menghormatimu sebagai suamiku. Bukan berarti aku harus melakukan hal yang sama. Suci meneteskan air mata. Ia mulai merasa
Pras memang tidak salah memilih. Buktinya, Anis dan Iqbal pun dengan mudah menerima pria yang saat ini sedang menatapnya. "Kenapa menangis?" tanya Satya. Ia usap air mata yang mengalir di pipi Suci. "Aku terharu. Kamu memang begitu baik. Mungkin karena itu Mas Pras menginginkan kamu yang menikahiku dan menjadi ayah sambung bagi anak-anakku. Aku juga memiliki kekurangan, itu pasti. Tapi aku yakin kekurangan yang kamu miliki tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan yang kamu punya." Satya tertawa. "Jangan memujiku berlebihan, nanti aku terbang." "Maukah memulai semuanya dari awal?" "Apanya?" "Hubungan kita. Dan aku minta kamu jangan memanggilku Mbak lagi. Meskipun aku lebih tua darimu, aku istrimu." Satya mengangguk-angguk mengerti. "Dan untuk menghormatimu, bolehkah aku memanggilmu Aa?" "Aa?" "Ya, aku memanggil Mas Pras dengan panggilan Mas. Begitu juga dengan Bening padamu. Aku ingin yang beda saja." "Terserah kamu, senyamannya kamu saja." Suci bangun dari rebahnya. Ia mengambil sebuah kotak perhiasan dari laci nakas, lalu memberikannya pada Satya. "Apa kamu mau memakaikannya?" tanya Suci. Satya mengangguk. Ia menerima kotak perhiasan berisi cincin emas yang digunakannya sebagai mas kawin pernikahan. Diraihnya tangan Suci. Lalu benda berbentuk lingkaran kecil itu dimasukkan ke jari manis wanita berusia 34 tahun itu. Satya mencium kening Suci. Wanita itu kembali meneteskan air mata. "Ini air mata haru, jadi jangan larang aku menangis," ucap Suci sebelum Satya protes. "Iya, gak apa-apa nangis, asalkan tangis itu tangis bahagia." Suci tersenyum. Begitu juga dengan Satya. Sebelum akhirnya untuk pertama kali, Suci memeluk pria yang sudah sah menjadi suaminya. Pulang dari jalan-jalan, pemandangan berbeda disaksikan oleh sepasang mata Anis dan Iqbal. Sang mama sudah tidak lagi murung. Bahkan, mama mereka sudah berinteraksi hangat dengan pria yang mereka panggil ayah. "Ma, adakah yang sudah kami lewatkan?" tanya Anis. Tidak tahan menahan rasa ingin tahunya. "Apa sayang?" Mama dan ayah, Suci dan Satya saling lirik. Mama sadar, sudah saatnya Mama mengikhlaskan Papa. Rasanya tidak ada salahnya Mama seperti kalian membuka hati untuk ayah Satya. Anis tersenyum bahagia. "Ayah orang baik, Ma. Kami senang dipertemukan dengan ayah Satya." "Iya, Ma. Iqbal juga senang. Papa Pras sangat baik, tapi ayah Satya juga tidak kalah baik," timpal Iqbal. Satya yang dari tadi hanya menjadi pendengar, meminta agar istri dan anak-anak sambungnya mendekat. Kemudian dipeluknya 3 orang yang kini juga sudah menjadi tanggung jawabnya. "Ayah janji, ayah akan selalu berusaha menjadi ayah yang baik. Ayah tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Papa kalian berikan. Kalian boleh protes jika merasa ayah melakukan kesalahan." "Iya, ayah."